Halo semuanya, kembali dengan saya Kukuh Prasiono di channel Kodeologi. Kali ini saya akan membahas sebuah video untuk lanjutan kemarin tentang bagaimana membuat tampilan sebuah aplikasi peminjaman buku. Ya, langsung saja. Kemarin kita sudah membuat dua buah tampilan untuk tampilan daftar dan tampilan login. Selanjutnya kita akan membuat tampilan home dari aplikasi ini. Oke, langsung saja. Nanti direncanakan tampilan home ini berisi nama aplikasi, terus form search, lalu banner, dan tampilan rekomendasi buku yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Oke, langsung saja. Langkah pertama adalah membuat frame baru. Klik tombol frame, lalu pilih font Android. Oke, sudah muncul. Kita sesuaikan. Langkah yang kedua, kita tambahkan warna background agar tidak terlalu terang. Kita copy aja dari kemarin. Ya, di sini ada rectangle 6 dengan warna FC. Ini sama yang dimiliki ini. Kita copy aja. Copy, Ctrl C. Klik sini lalu paste. Oke. Di Android 3 sudah muncul. Lalu yang bagian pertama aplikasi, nama aplikasi. Kita gunakan ini kan pakai font 36, ukuran 36. Kita buat lebih kecil biar tidak terlalu besar. Namanya kita beri Our Book. Our Book dengan ukuran font kita lebih kecil 24. Bagus. Oh iya, jangan lupa kita tampilkan gridnya dahulu. Kita samakan dengan grid dari Android yang 2. Kita lihat grid. Oh, nggak ada. Yang satu. Oh, ini ada 4 kolom dengan margin 24 dan gutter 20. Oke, kita samakan. Layout grid tambah layout grid. Kolom kita isi 4, margin 24, gutter 20. Bagus. Oke. Our Book judulnya taruh paling atas. Lalu kita tambahkan sumbu Y sekitar 48 ke bawah. Apakah terlalu ke bawah? Saya rasa sudah cukup. Lalu tampilan search kita pakai rectangle. Sini kita ubah tingginya menjadi, kalau 60 terlalu tinggi kita pakai kelipatan 8 kali 8 64, 8 kali 7 56. Coba kita 56. Apakah terlalu lebar? Oh, masih terlalu lebar. Kita bawahnya lagi 48. Masih terlalu lebar, kita buat 40. Oke, saya rasa cukup. Lalu warnanya kita ubah ke 100% FFF. Kita ganti opacity-nya menjadi 5%. Oke, dengan tampakan rounded 10 agar masing-masing sudutnya tidak lincip melengkung seperti ini. Bisa kita lihat kalau kolomnya kita tutup ya seperti ini. Kita atur jaraknya ke bawah. Ke bawah kita tambahkan 76, kita tambah menjadi 16. Ya, ini seperti ini. Lalu kita tambahkan tulisan search. Search kita buat
medium, lalu dengan ukuran font 14. Karena terlalu tebal, kita buat menjadi 20%. Masih terlalu tipis, kita buat 40%. Oke, saya rasa cukup. Kita taruh sini tepat di tengah, lalu dari kiri kita tambahkan sekitar 16 biar agak ke tengah. Bagus. Biasanya kalau search itu ada sebuah icon lensa atau loop, maaf, bukan lensa tapi loop. Kita cari di icon file, masih running, kita cari dengan kata kunci search. Ya, ini kita sudah dapat. Kita drag and drop. Oke, kita dapatkan. Kita taruh sejajar dengan, maaf, oke, sini ukurannya 24 sudah cukup. Dari kanan kita kurangi sumbu X nya menjadi 16 biar sama, lalu turunkan opacity-nya menjadi 40%. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita lihat dulu, kita matikan gridnya dahulu. Ya, seperti ini tampilannya. Lalu langkah selanjutnya kita membuat banner. Kita rencanakan ada sebuah gambar promo atau diskon dari aplikasi ini. Kita tampilkan gridnya lagi. Kita buat rectangle. Lebarnya segini 150. Kita buat 160. Oke. Ke bawah kita tambahkan 16. Sip. Kasih rounded 10 biar sudut-sudutnya tidak lincip. Lalu kita ambil gambar sebuah diskon. Kita pakai plugin Unsplash, plugin untuk mencari foto-foto, stok foto yang gratis. Atau teman-teman bisa download atau pakai footage sendiri, bisa. Karena kita mempercepat waktu, kita pakai ini. Kita cari diskon. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, salah satu aja, mana ya? Ini aja lah, Black Friday. Kita taruh sini. Drag and drop. Insert one image. Loading untuk proses download. Tunggu sebentar. Ya, gambarnya di sini yang disediakan cukup besar, teman-teman. Kita copy atau kita cut aja. Lalu klik rectangle ini, kita paste. Ternyata tidak bisa masuk, jadi kita pakai cara yang kedua, yaitu pakai clipping mask. Misalkan kita taruh sini ya, terus ini kita sesuaikan dulu tampilannya, lalu taruh rectangle di atas foto tadi. Klik keduanya, klik kanan, lalu pilih clipping mask atau ini use as mask. Oh, ternyata terbalik. Kita ulangi lagi, teman-teman.
kita balik atas, kita pakai isomas, maaf 2 use mas ya, kurang lebih seperti ini. Kita bisa atur ya, kurang lebih seperti ini. Terus biasanya tuh banner itu pakai aturan slide atau bisa digeser-geser. Kita kasih indikator yang bulat-bulat di bawah itu. Biasanya kan ada 3 indikator kan, kita buat aja bulat-bulat, atur ukurannya menjadi 8 biar rapi semua. Kita buat 3 dengan jarak masing-masing adalah 8 pixel. Kita Ctrl D untuk menduplikat, jadi kita tidak perlu Ctrl C, Ctrl V, kita bisa Ctrl D untuk duplikat. Kita select semua atau dipilih semua, kita atur warnanya menjadi black, terus opacity-nya menjadi 50%. Karena terlalu tebal, kita bisa rubah menjadi 40. Masih terlalu tebal, kita coba 5%. Terlalu tipis, 20%. Oke, cukup. Kita group. Oke. Oh iya, untuk menampilkan salah satu slide yang aktif, kita bisa pilih salah satu ini yang paling awal. Kita ganti warnanya menjadi warna primary. Yang di sini yang telah kita pilih. Kita pakai airdrop tool. Sini, sip. Bagus. Ya, warnanya telah berubah. Ini taruh tengah dengan cara dari atas kita bisa atur 16 terlalu tinggi, kita tambahkan 8 aja. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk selanjutnya setelah banner, kita tampilan recommended. Untuk fontnya kita pakai sama seperti ini. Kita bisa menggunakan ALT, sambil tekan ALT lalu klik drop, geser gini sambil menekan mouse. Ini sama dengan kayak seperti fungsi duplikat. Oke, dengan ukuran yang sama kita atur layoutnya dulu, kita tambahkan 16 pixel. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita ganti tampilannya menjadi recommended book. Recommend, oh gini aja lah, recommend. Saya tadi lupa, karena huruf itu kalau 100% itu terlalu kontras, kita turunkan menjadi 90%, yang di atasnya juga. Objek yang kita pilih, kita rubah menjadi 90% agar tidak terlalu tebal. Oke, recommended. Apakah ini terlalu besar? Mungkin kita turunkan 18. Saya rasa cukup biar menjadi pembeda antara title sama heading. Kita kembali lagi, kita taruh ke bawah 16. Lalu recommended, kita buat seperti sebuah card 3 atau 2 card, mungkin 3 karena standarnya biasanya 3, yang berisikan foto dari sebuah buku, judul sebuah buku, sama rincian singkat dari buku tersebut. Oke, kita buat cards menggunakan rectangle atau bisa klik R. Ini misalnya R. Ya, langsung kita memunculkan rectangle. Lalu atur berapakah tingginya. Kita atur sekitar 48. Kita coba apakah cukup.
terlalu kecil 64 masih terlalu kecil 64, kita pakai 80, kita coba. Oke, masih terlalu kecil 80, 88, masih terlalu kecil, berapa ya, 104, itu 04, apakah cukup? Oh maaf, salah, 104. Oke, cukup. Kita buat rounded 10. Warnanya kita beri agar sama seperti atas ini biar lebih menarik. 5%. Kita atur jaraknya sekitar 16. Karena ini jadi sebuah jarak antar banner dan heading atau judul sebuah section ini terlalu dekat. Kita coba turunkan lagi, kita group dahulu, lalu IZ-nya kita tambah sekitar, kalau tadi 16 kita tambah 8, jadi sekitar 24 pixel. Oke, cukup. Kita ungroup, kita bisa pakai klik kanan pilih ungroup atau Ctrl Shift G, seperti itu. Lalu kita buat rectangle di sini. Kita gunakan Shift untuk membuat kotak sempurna, karena ini tidak terlalu tepat. Biar sangat pas 104. Nah, ini bisa kita atur sudut mana yang kita buat rounded. Ini bagian atas, ini sebelah kanannya, ini sebelah bawah kiri. Oh salah, ternyata ini membuat lingkar gitu ya, searah jarum jam. Jadi ini yang terakhir 10. Oke, benar ternyata. Lalu ini rencananya kita nanti taruh foto, terus kita cari fotonya dulu di Unsplash. Tunggu sebentar, kita cari gambar buku, kita tulis book. Pilih salah satu. Sebenarnya kalau bisa kita cover dari sebuah buku tersebut. Misalkan buku Game of Thrones, kita cari sampulnya biar membaca nanti tahu buku apa yang akan dibaca gitu. Kita shift sambil di drag biar ukurannya itu tepat. Kita taruh sini, di atas ini. Kita buat use mesh ya, kurang lebih seperti ini. Kita atur ukuran gambarnya atau posisi gambarnya di mana, seperti inilah kurang lebih. Lalu kita tambahkan judul, misalnya ini buku
Game of Thrones atau Game of Thrones. Kita pakai huruf dengan ukuran 14, bold 90%, untuk posisinya segini. Lalu kita atur ke bawah 16 pixel, ke kiri, ke kanan 16 pixel ini. Lalu kita buat ringkasannya dengan medium. Seperti ini. Kita bisa menggunakan plugin Lorem Ipsum untuk mengisi dari teks ini nanti. Kita plugin, pilih Lorem Ipsum. Kita pilih berapa kata yang akan dimasukkan, sekitar 10 kata, generate. Kita atur segini. Saya rasa masih terlalu besar, kita kecilkan hurufnya jadi 12. Oke, dengan reguler. Dengan opacity 90%. Taruh sini, karena terlalu lengket atau terlalu dekat, kita tambahkan 8 pixel kayak gini, kurang lebih seperti ini. Kita lihat tampilannya. Kalau gridnya dimatikan, ya seperti ini. Masih sangat sederhana. Ini sepertinya terlalu tebal ya teman-teman. Kita buat 90 atau 80% lah. Masih terlalu tebal, kita buat 100 hitam. Lalu kita buat 20%, 10%. Saya rasa seperti ini malah lebih bagus. Terus kita ada kasih aksen-aksen drop shadow, kita tambahkan efek. Oh iya teman-teman, kalau seandainya pakai opacity yang terlalu tipis, nanti biasanya drop shadow-nya menjadi mengganggu. Nah, karena itu kita hapus saja. Seperti ini. Kita kasih sentuhan-sentuhan color primarinya. Judulnya kita ganti warnanya menjadi hijau ini. Terus ini kita buat 100% aja teman, biar lebih. Lalu tulisannya itu tidak 90%, kita buat 60% agar tidak terlalu kontras. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita bisa membuat grup dari semua elemen ini biar lebih terstruktur. Kita grup, lalu kita kontrol Alt sambil klik and drag 16. Seperti ini kita buat 2, dan selanjutnya bisa terus. Karena ini workspace-nya masih kecil, kita bisa klik Android 3, kita tarik ke bawah. Lalu bagian card recommended book ini kita tarik lagi ke bawah jauh 16. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini.
sangat sederhana teman-teman untuk kita belajar di awal-awal. Selanjutnya untuk part ketiga nanti kita akan tambahkan beberapa kelanjutan dari navigasi yang berisi home, borrow, sama profile. Selanjutnya untuk menu-menu home nanti kita tambahkan bookstore, terus daftar toko di sekitar Anda, sama bagian footer. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih dan bye-bye.